pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ketua Kosong pimpin doa. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Anissa dan Hussein Hadir. hadir. Kaulia, Hadir. Wawan, Hadir. Evi, Hadir. Johan. Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit mah. Sakit mah ya. Baik. Novia Hadir. hadir. Baik, jadi hanya Johan ya yang tidak hadir pada hari ini. Semoga teman yang sakit cepat pulih kembali. Nah, baik. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran minggu ini, Ibu mau mengulas sedikit nih pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Saya, Bu. Tentang apa, Anissa? Tentang teks prosedur. Teks prosedur. Ya, apa itu teks prosedur, Anissa? Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, benar sekali ya apa yang telah kawannya sampaikan, bahwa teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara terstruktur atau secara sistematis, secara berurutan. Nah, baik, sebelum Ibu masuk ke materi minggu ini, nah, jadi materi pada minggu ini kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, sebelum Ibu memaparkan biografi itu apa, teks biografi itu apa, struktur dari teks biografi itu apa, ciri-ciri dari teks biografi itu apa, Ibu ingin kalian, anak-anak Ibu semuanya membaca sebuah teks biografi. Terserah tokohnya siapa aja, terserah kalian mau tokohnya siapa yang kalian baca. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, jadi anak-anak Ibu udah pada baca semua tentang teks biografinya? Udah dibaca? Udah ya, udah pada baca semua. Nah, mengapa sih Ibu suruh kalian membaca sebuah biografi? Apa alasannya, ada yang tahu? Bertahu. Nah, jadi alasannya supaya kalian itu mengetahui masalah-masalah yang ada pada tokoh biografi yang kalian baca. Nah, jadi di dalam biografi itu banyak sekali pembelajaran yang dapat kalian ambil dari tokoh-tokoh tersebut, dan banyak sesuatu yang dapat kita teladani dari tokoh biografi yang telah kita baca. Nah, jadi contohnya aja di sini ada seperti Bapak. Nah, contohnya itu salah satunya seperti Bapak B.J. Habibie, presiden ketiga kita yang sudah almarhum ya. Nah, dari beliau kita dapat meneladani kepintaran dari beliau, rajinnya beliau. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan berbagai penemuan dan ciptaan yang telah ia buat, sehingga membuat namanya itu menjadi terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Jadi siapa yang ingin menjadi seperti beliau? Saya. Wah, pada ingin menjadi seperti beliau semua ya. Nah, jadi kita semua bisa menjadi seperti beliau, bahkan lebih dari beliau, asal kita tetap berusaha, rajin belajar, tidak malas-malasan. Oke, baik, kita masuk ke materi pada minggu ini tentang teks biografi. Yang pertama ada pengertian dari biografi. Nah, jadi biografi itu kita dapat artikan sebagai suatu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, jadi biografi itu ingat ya, ditulis oleh orang lain. Sedangkan misalnya diri kita sendiri yang menulis suatu riwayat hidup itu disebut dengan autobiografi. Itu ya perbedaannya. Nah, selanjutnya ada pengertian dari biografi. Nah, teks biografi ini berarti teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku serta peristiwa yang dihadapinya gitu. Jadi biografi itu memuat identitas atau peristiwa yang dihadapi seseorang, termasuk penghargaan yang diterimanya, karya-karyanya, serta masalah yang dihadapinya, seperti itu. Nah, lanjut ke ciri-ciri dari
Nah, selanjutnya masuk ke ciri-ciri dari teks biografi. Nah, ciri-ciri teks biografi itu ada 3. Yang pertama itu ada memuat fakta. Nah, memuat fakta di sini maksudnya teks biografi itu harusnya berdasarkan fakta. Fakta yang ada pada tokoh tersebut, tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh dibuat-buat seperti itu. Nah, selanjutnya ada struktur yang jelas. Nah, jadi teks biografi itu harus mempunyai alur yang jelas, struktur yang jelas, sehingga membuat pembaca itu tidak bingung dengan apa yang dia baca gitu. Jadi nanti struktur akan Ibu paparkan ya selanjutnya. Nah, yang ketiga ada bahasa yang lugas. Nah, bahasa yang lugas di sini itu maksudnya dalam teks biografi itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan lugas sehingga tidak membuat pembaca itu bingung dengan makna yang ada di teks biografi itu. Jadi bahasanya tidak berbelit-belit seperti itu. Jadi membuat pembaca itu lebih mudah memahami, tidak banyak mengandung ungkapan-ungkapan atau majas seperti itu. Ada yang ingin ditanya sampai sini? Enggak, Bu. Tidak ya. Coba Anissa, tadi ciri-ciri dari teks biografi apa aja? Memuat fakta, struktur yang jelas, dan bahasa yang lugas. Ya, pintar sekali. Bahasa yang lugas tadi maksudnya yang seperti apa ya? Yang tidak menggunakan majas. Ya, pintar ya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks biografi. Nah, jadi struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini memuat gambaran awalan suatu tokoh, itu memperkenalkan suatu tokoh, tapi secara umumnya seperti nama tokoh tersebut, tempat tanggal lahirnya itu ada di orientasi. Nah, yang kedua itu ada isi atau peristiwa. Nah, isi atau peristiwa di dalam teks biografi itu berisi suatu perjalanan hidup si tokoh tersebut dari dia kecil sampai pada dia sukses. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga dari orientasi. Nah, reorientasi ini penutup dari teks biografi ini. Biasanya reorientasi ini berisi tentang pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari teks biografi ini, sesuatu apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut seperti itu. Nah, jadi sampai sini ada yang ingin ditanya? Enggak. Tidak ada. Baik. Ibu akan memberikan kalian tugas. Karena tidak ada yang ditanya ya, berarti anak-anak Ibu sudah pada paham. Jadi Ibu ingin memberi kalian tugas, masing-masing cari teks, menulis teks biografi. Terserah tokohnya siapa aja yang ingin kalian tulis biografinya. Setelah itu Ibu akan acak untuk Ibu akan panggil ke depan untuk mempresentasikan hasil biografi yang sudah kalian tulis beserta strukturnya. Oke, baik, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Siap, Bu. Oke. Udah ada yang selesai anak Ibu menulis teks biografinya? Saya, Bu. Sudah Iya, selesai. Anissa, kamu sudah selesai. Coba ke depan mempresentasikan hasil teks biografi yang telah kamu buat dan strukturnya ya ke teman-teman nih. Ini biografi Insinyur Soekarno. Strukturnya tuh ada orientasi. Seorang proklamator yang lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 silam di kota Surabaya, Jawa Timur. Lalu ada peristiwa atau masalah. Itu isinya ketika Bung Karno berumur 14 tahun, ia tinggal di Surabaya dan bersekolah di HTS. Yang terakhir ada reorientasi. Isinya terdapat banyak nilai-nilai kehidupan yang beliau berikan sehingga dapat Anda ambil dari kisah serta perilakunya tersebut. Sudah? Sudah Ya. Sini tugasnya. Dikumpulin ya tugasnya, silakan duduk. Terima kasih Anissa. Ya, tugasnya sangat bagus sekali. Yang belum siap segera dikumpulkan ya. Hari ini tugasnya harus dikumpulkan. Ya, Bu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini karena waktunya sudah habis. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.